Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfiza Anggraini dengan NIM 191121210190. Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal 2G. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi dari bahasa Arab. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada isim. Apa itu isim? Jadi isim ini adalah kata yang menunjukkan nama hewan, tumbuhan, tempat, waktu, sifat, dan benda-benda mati seperti itu. Contohnya itu misalkan sapu, rotun, papan tulis, atau juga nama-nama hewan seperti namlun, atau juga seperti bau, dotun, nyamuk, dan lain-lain sebagainya. Untuk ciri-cirinya tersebut, ciri-ciri isim yang pertama, di awal katanya itu menggunakan alif lam. Misalkan al-masjidu seperti itu, atau di akhir katanya itu menggunakan tanwin, masjidun seperti itu contohnya. Namun untuk alasan ini keduanya antara tanwin dan alif lam itu tidak boleh disatukan. Jadi dia hanya boleh memilih salah satu di antara keduanya. Jika di depan katanya sudah menggunakan alif lam, maka di akhir katanya tidak lagi menggunakan tanwin. Pun sebaliknya seperti itu. Baiklah, ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada isim ghairu munsorib. Jadi apa itu isim ghairu munsorib? Jadi isim ghairu munsorib ini adalah isim yang tidak boleh ditanwin. Ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa isim tidak boleh ditanwin. Jadi yang pertama itu adalah karena dia nama wanita. Jadi nama-nama wanita itu tidak boleh ditanwin. Contohnya seperti Aisyatu, dia hanya boleh Aisyatu, tidak boleh Aisyatun. Alasan selanjutnya itu adalah nama laki-laki yang berakhiran tak marbuto. Contohnya itu Hamzatu, dia hanya boleh Hamzatu, tidak boleh Hamzatun. Baik, selanjutnya itu karena dia termasuk ke dalam nama asing atau nama non Arab. Nama asing di sini atau nama non Arab di sini itu maksudnya adalah nama yang tidak terdapat di dalam kamus bahasa Arab. Contohnya itu seperti nama-nama kota, nama daerah, atau juga nama manusia yang asing. Misalkan Jakarta, seperti nama kota Jakarta itu tidak terdapat di kamus bahasa Arab, maka dia tidak boleh ditanwin. Dia termasuk dalam isim ghairu munsorib. Baiklah, ke pembahasan selanjutnya, isim muzakkar. Jadi apa sih itu isim muzakkar? Jadi isim muzakkar di sini adalah isim yang berjenis laki-laki. Isim yang berjenis laki-laki di sini contohnya itu seperti yang tentunya laki-laki, nama laki-laki seperti Farhan atau Muhammad dan lain-lain. Boleh bisa juga seperti benda-benda mati, contohnya babun, pintu, itu termasuk ke dalam isim muzakkar. Selanjutnya ini ada isim muannas. Apa sih isim muannas itu? Jadi isim muannas ini adalah isim kebalikan dari isim muzakkar tadi. Isim muannas ini adalah isim yang berjenis wanita. Contohnya itu seperti saburotun jika itu benda mati. Jadi isim muannas ini untuk mengetahui apa saja isim muannas ini, yang pertama dia adalah nama hewan atau tumbuhan yang digunakan untuk betina. Contohnya bakorotun. Nah, itu termasuk dalam isim muannas. Alasan yang kedua itu adalah nama wanita. Nama-nama wanita Zainab itu termasuk ke dalam muannas. Atau contoh alasan yang ketiga itu karena isim tersebut berakhiran tak marbuto. Jadi untuk benda mati atau sifat-sifat yang lainnya itu jika dia berakhiran tak marbuto, maka dia termasuk ke dalam isim muannas. Contohnya seperti yang saya sebutkan, saburotun. Nah, saburotun, papan tulis ini termasuk ke dalam isim muannas karena berakhiran tak marbuto. Akan tetapi ada pengecualian di sini. Jika nama laki-laki yang berakhiran tak marbuto, maka dia tidak termasuk ke dalam isim muannas. Dia masih termasuk ke dalam isim muzakkar. Bagaimana sih cara membedakan isim muzakkar dan muannas? Untuk memudahkannya, kita itu harus tahu terlebih dahulu isim muannas tadi.
Itu kan tadi ada 3 alasan kenapa isim itu bisa termasuk ke dalam isim muannas. Yang pertama, karena dia adalah nama-nama untuk tumbuhan dan hewan betina. Yang kedua, karena dia nama betina, nama wanita. Dan yang ketiga itu karena isim tersebut berakhiran tak marbuto. Jadi jika tidak ada di alasan tiga alasan tadi, maka dia termasuk ke dalam isim muzakkar. Seperti itu. Selanjutnya adalah isim nakiro. Jadi apa sih isim nakiro itu? Isim nakiro ini adalah isim yang penunjukan bendanya itu belum jelas atau masih umum. Contohnya tempat-tempat umum, misalkan masjidun atau juga madrasatun, seperti itu. Itu masih termasuk ke dalam isim nakiro. Selanjutnya ada isim ma'rifah. Nah, isim ma'rifah ini adalah kebalikan dari isim nakiro tadi. Jadi isim ma'rifah ini adalah isim yang penunjukan bendanya itu sudah jelas atau kita sudah pahami, seperti itu. Contohnya itu seperti nama-nama kota atau nama manusia. Seperti Jakarta, Indonesia itu termasuk ke dalam isim ma'rifah karena ketika disebutkan pun kita sudah tahu persis letaknya di mana, itu bentuk negara, seperti itu. Terus bisa juga isim nakiro tadi yang awal katanya menggunakan alif lam. Jadi ketika isim nakiro depannya awal katanya menggunakan alif lam, maka dia masuk ke dalam isim ma'rifah. Kenapa? Itu karena kata alif lam tadi dia merubah makna dari kata tadi. Ketika yang sebelumnya misalkan masjidun, sebelumnya hanya berarti masjid, maka ketika ditambahkan alif lam di depannya, dia berubah menjadi masjid itu. Otomatis ketika disebutkan masjid itu, kita sudah tahu letaknya di mana, seperti itu. Dan bagaimana cara membedakannya? Nah, untuk memudahkannya seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu dengan kita mengetahui terlebih dahulu isim ma'rifah itu apa. Nah, dan ketika kita sudah tahu isim ma'rifah dan contoh-contohnya, untuk selebihnya itu kita gunakan untuk isim nakiro jika tidak termasuk ke dalam isim ma'rifah. Tadi kan sudah saya sebutkan isim ma'rifah itu isim yang berupa nama kota, nama daerah, atau nama tempat. Atau yang kedua alasannya itu adalah isim nakiro yang diawali dengan alif lam, maka dia termasuk ke dalam isim ma'rifah, seperti itu. Dan juga untuk harokatnya sendiri, kalau isim nakiro itu dia menggunakan tanwin di akhir katanya, sedangkan untuk isim ma'rifah dia menggunakan doma saja. Ada yang yang fathah, kasro, dan doma, seperti itu. Dia tidak boleh ditanwin. Kenapa? Karena di depannya sudah menggunakan alif lam, seperti itu. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya itu adalah jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah itu apa sih? Jadi jumlah fi'liyah itu adalah kalimat sempurna yang diawali dengan fi'il dan tersusun dari fi'il dan fa'il. Contohnya itu seperti zahaba Muhammadun, atau juga seperti ja'a Zaidun, seperti itu. Zaidun telah datang, seperti itu. Untuk syarat-syaratnya itu, yang pertama syaratnya itu minimal tersusun dari 2 kata. Terus syarat yang kedua itu kalimatnya itu sempurna atau sudah bisa kita pahami tanpa menunggu penjelasan berikutnya. Syarat yang ketiga itu adalah minimal terdapat fi'il dan fa'il di dalam kalimat tersebut. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah itu
adalah jumlah atau kalimat sempurna yang diawali dengan isim dan minimal tersusun dari mubtada dan khobar. Jadi contohnya itu seperti al-baitu kabirun atau juga az-zahratun jamilatun. Yang artinya tadi al-baitu kabirun, rumah itu besar, atau az-zahratu jamilatun, bunga itu cantik. Untuk syarat-syaratnya, syarat yang pertama itu adalah minimal tersusun dari mubtada dan khobar. Terus yang kedua ini menggunakan kalimat yang sempurna, ataupun ketika membacanya itu kita sudah paham seperti itu. Dan yang ketiga itu minimal tersusun dari 2 kata. Baiklah. Untuk harokat akhir jumlah ismiyah. Harokat akhir jumlah ismiyah itu dia menggunakan tanwin. Seperti itu. Selanjutnya ada fi'il lazim. Jadi fi'il lazim itu tuh apa sih? Jadi fi'il lazim ini adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek, atau fi'il yang pelakunya itu melakukan pekerjaan terhadap dirinya sendiri. Seperti itu. Contohnya itu seperti jaro aliyun, atau artinya Ali telah berlari, atau juga contohnya akala Muhammadun, Muhammad telah makan. Jadi dia itu tidak membutuhkan objek karena dia hanya melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Selanjutnya itu ada fi'il muta'addi. Jadi fi'il muta'addi itu apa sih? Jadi fi'il muta'addi ini adalah fi'il yang membutuhkan objek, atau pelakunya itu melakukan pekerjaan terhadap orang lain, atau dia membutuhkan objek tadi. Contohnya seperti qatala Zaidun namlan, Zaid telah membunuh semut, seperti itu. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang isim isyarah. Isim isyarah adalah isim atau kata-kata yang digunakan untuk menunjuk benda-benda di sekitar kita, baik yang dekat, jauh, yang muzakkar, yang muannas, yang tunggal, yang musanna ataupun jamak. Contohnya itu seperti untuk mufrad hadza babun, untuk mutannanya hadani babani, ini adalah 2 pintu, dan untuk jamaknya haulai babuna, ini adalah pintu-pintu. Terus contoh untuk yang hazihi adalah untuk yang mufrad hadhihi saburatun, ini adalah papan tulis. Untuk yang musanna hatani saburotani, ini adalah 2 papan tulis. Dan untuk jamaknya haulai saburotuna, ini adalah papan tulis. Dan berikutnya untuk contoh yang zalika, untuk yang mufrad zalika tobibun, itu adalah dokter. Dan untuk musannanya zalika tobibani, itu adalah dokter-dokter. Dan untuk selanjutnya ulaika tobibuna, itu adalah dokter-dokter. Dan untuk contoh berikutnya, untuk mufradnya tilka sayyarotun, artinya itu adalah mobil. Untuk yang mutannanya taika sayyarotani, artinya itu adalah 2 mobil. Yang berikutnya yang jamak ulaika sayyarotuna, artinya itu adalah mobil-mobil. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.